Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maukah Anda menceritakan kisah para nabi? Tertawa. Saya senang Anda mendengar kisah para nabi, anak saya. Papa, saya suka. Kisah apa yang akan kami ceritakan hari ini? Insya Allah, aku akan mulai menceritakan kisah nabi terakhir yang diutus Tuhan ke bumi. Ini Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, bagus sekali. Sekarang dengarkan baik-baik. Bismillah, tidak ada dialog. Kisah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dialog. Muhammad SAW lahir di Mekah, Arab pada 12 Rabiul Awal. Tidak ada dialog. Ibunya Aminah adalah putri dari Wahab ibnu Abdi Manaf dari keluarga Zahrah. Tidak ada dialog. Ayahnya Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib. Nenek moyangnya dapat dilacak dari bangsa Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah Nabi meninggal sebelum ia lahir dan ibunya merawatnya sampai usia 6 tahun. Pada saat dia berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Kakeknya Abdul Muthalib merawat Nabi yatim itu dengan lembut. Tidak ada dialog. Tetapi kepala suku tua itu meninggal 2 tahun berikutnya. Dia menempatkan si kecil itu pada pamannya Abu Thalib. Tidak ada dialog. Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yang penurut. Ketika dia berumur 12 tahun, dia menemani pamannya Abu Thalib dalam perjalanannya ke Basra. Mereka melakukan perjalanan selama berbulan-bulan di gurun. Ketika ia memperkenalkan Muhammad SAW kepada biksu itu, Bakhiro, dia sangat terkesan. Lalu dia berkata kepada Abu Thalib, "Kembalilah bersama anak ini dan lindungi dia dari kebencian. Karir yang hebat menanti dirinya." Abu Thalib tidak begitu mengerti apa maksud biksu itu. Keponakannya hanyalah anak biasa. Dia berterima kasih kepada Bakhiro. Setelah perjalanan ini, tidak ada hal istimewa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad yang kecil. Semua orang setuju bahwa dia memiliki kebijaksanaan, tata krama, dan moral yang besar, yang jarang ada pada orang-orang Makkah. Dia disukai oleh semua orang karena karakter kebijaksanaannya. Dia menerima gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Dia seperti anak lainnya harus melakukan tugas-tugas di keluarganya. Pamannya telah kehilangan sebagian besar kekayaannya dan Nabi membantunya dengan menjaga ternaknya. Nabi Muhammad SAW kebanyakan menjalani hidup sendiri. Dia sedih saat melihat pertengkaran yang tiba-tiba, pertengkaran berdarah di antara orang-orang Mekah. Orang-orang tidak peduli dengan hukum. Saat Nabi berduka saat melihat kesenangan dan pandangan seperti itu adalah kejadian sehari-hari di Mekah pada waktu itu. Tidak ada dialog. Ketika Nabi berusia 25 tahun, dia melakukan perjalanan kembali ke Basra dan disinilah dia bertemu dengan cinta dalam hidupnya, Khadijah. Tidak ada dialog. Khadijah adalah salah satu wanita paling cantik dan mulia di sekitar sana dan dia berasal dari keluarga yang kaya tetapi seorang janda. Meskipun janda, banyak pria kaya dan terkemuka di sana yang mengajaknya menikah. Tapi dia menolak semuanya karena dia telah kehilangan minat untuk menikah. Hanya sampai Nabi Muhammad SAW memasuki kehidupannya, Khadijah sedang mencari seorang yang jujur, yang bisa berbisnis untuknya. Saat itulah dia diperkenalkan kepada Nabi Muhammad. Dia belajar bahwa meskipun dia yatim piatu dan miskin, dia berasal dari keluarga bangsawan. Orang ini memiliki karakter moral yang sempurna dan secara umum dikenal luas sebagai orang yang baik. Nabi segera mulai bekerja untuknya dan berangkat untuk perjalanan bisnis pertamanya diikuti oleh seorang budak. Setelah mereka kembali, dia bertanya kepada budaknya tentang tingkah laku Nabi. Pelayan budak itu memberitahunya bahwa pemuda ini adalah yang paling baik yang pernah dia lihat, katanya.
Dia tidak pernah memperlakukan saya dengan kasar seperti yang dilakukan yang lain. Dan kami bepergian di gurun di bawah terik matahari. Selalu ada awan yang mengikuti kami, memberi kami keteduhan. Tidak hanya itu, karyawan baru itu adalah pembisnis yang sangat baik juga. Pertama dia menjual barang dagangan yang dia berikan. Kemudian dengan keuntungannya dia memberi barang lain dan menjualnya kembali. Sehingga menghasilkan keuntungan ganda. Khadijah sangat mencintai Nabi meskipun dia lebih muda 15 tahun. Dia memutuskan untuk menikahi pria itu. Keesokan harinya dia mengirim saudara perempuannya ke pemuda ini. Tidak ada dialog. Mengapa kamu belum menikah? Dia bertanya padanya. Karena kekurangan sarana, jawabnya. Bagaimana jika aku menawarimu seorang istri yang mulia dan cantik? Apakah kamu tertarik? Dia bertanya. Siapakah itu? Jawabnya. Ketika dia menyebutkan saudara perempuannya, pemuda itu terkekeh takjub. Bagaimana saya melamarnya? Dia telah menolak pria yang paling mulia di kota. Mereka jauh lebih kaya dan terkemuka daripada gembala yang malang ini. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Tidak ada dialog. Tidak lama kemudian Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itu adalah awal dari salah satu pernikahan yang paling bahagia dan sakral dalam semua sejarah manusia. Pernikahan ini memberi dia hati yang penuh kasih dari perempuan yang menghiburnya, tapi harap berkedip orang yang percaya kepadanya. Nabi menjalani kehidupan sekaya selama bertahun-tahun. Ketika Nabi mencapai usia 35 tahun, dengan keputusannya dia menyelesaikan perselisihan yang serius yang mengancam akan menjerumuskan bangsa Arab ke dalam pertikaian. Itu adalah waktu ketika pembangunan kembali Mekah. Setiap suku yang berkumpul di sana menginginkan kehormatan mengangkat batu Hajar Aswad. Para pemimpin dan laki-laki dari masing-masing suku bertengkar di antara mereka. Kemudian seorang sesepuh turun tangan dan berkata pada orang-orang, kamu harus mendengarkan orang pertama yang melalui gerbang itu. Orang-orang setuju dan menunggu dengan sabar melihat ke gerbang. Orang pertama yang memasuki gerbang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW, Sang Al-Amin. Tidak ada dialog. Suku-suku yang berbeda meminta nasihat padanya, dan setelah mereka selesai, tempatkanlah batu itu di atas kain. Setiap suku mendapatkan kehormatan mengangkat batu dengan memegang sebagian dari kain. Orang-orang dengan senang hati menyetujui gagasan ini. Batu itu ditempatkan di atasnya dan pembangunan kembali tanpa gangguan yang lebih lanjut. Pada saat inilah Utsman ibnu Khawarij tiba di Mekah. Ia mencoba menggoda Makkah dengan menggunakan emas bin Zatium dan mencoba mengubah wilayah bergantung pada pemerintah Romawi. Tidak ada dialog, tapi usahanya gagal karena Nabi ikut campur tangan memperingati mereka. Tidak ada dialog. Nabi selalu membantu orang miskin yang membutuhkan juga. Dikatakan bahwa ketika pamannya Abu Thalib mengalami masa-masa sulit, Nabi melunasi semua hutangnya dengan menggunakan kekayaannya sendiri. Nabi juga memberi pendidikan kepada putranya Ali. Setahun kemudian dia mengadopsi Aqil, salah satu putra pamannya yang lain. Masya Allah, itu cerita yang luar biasa. Saya senang kamu menyukainya, Amir. Kapan Nabi menerima panggilan dari Allah? Tertawa. Itulah cerita besok. Aku sangat gembira. Baiklah, sekarang kamu siap untuk pertanyaannya? Saya siap. Tidak ada dialog. Katakan padaku, siapa ayah Nabi Muhammad SAW? Tidak ada dialog. Ayahnya adalah Abdullah, putra Abdul Muthalib. Bagus, Amir. Dan siapa nama ibunya? Ibunya Aminah. Kapan ayah dan ibu Nabi meninggal? Ayah Nabi meninggal sebelum kelahirannya, dan ibunya meninggal ketika dia berusia 6 tahun. Masya Allah, sangat bagus. Sekarang beritahu saya siapa yang menjaga Nabi. Awalnya kakeknya yang merawatnya, dan kemudian pamannya Abu Thalib yang merawatnya. Mengapa orang Makkah menyebut Nabi Al-Amin?
Tidak seperti kebanyakan orang di Mekah pada waktu itu, Nabi memiliki karakter yang adil dan terhormat. Karena itulah orang-orang memanggilnya Al-Amin. Luar biasa, bagus sekali. Insya Allah saya akan menceritakan kisah selanjutnya besok.